Udah sehat kakinya? Ya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita dapat bermuajahah, belajar bersama-sama, menuntut ilmu, mencari berkah dan mendapatkan manfaat. Amin. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya. Semoga kita istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, hafal Bu ya? Inna a'toina kal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya begini tafsirnya, inna a'toina, sesungguhnya kami, inna itu kami, nahnu. Jadi Allah itu mengibaratkan kami, memberikan kepadamu a'toina, kemewahan, kehartaan atau benda, ya, al-kautsar yang banyak, ya. Jadi kalau kita punya harta, sebenarnya harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah harta yang kita infakkan. Nah, ini berhubungan dengan apa, Bu? Persiapan kita menjelang hari raya Idul Adha atau kurban, ya. Jadi barang siapa yang punya kelebihan harta, ya, dan apabila dia tidak meluangkan sedikit hartanya, ini kata Nabi, maka jangan dekati sholat id kami, gitu ya. Jadi di sini dalam hadis disebutkan, jadi rawahu Ahmad, barang siapa yang punya harta dan dia tidak punya kemauan padahal dia lapang untuk berkorban, maka jangan dekati masjid atau sholat id kami pada waktu sholat id, ya. Jadi insya Allah kalau punya niat, punya kemauan, ya, akan dilapangkan siapa yang ingin berkorban, ya. Maka itu berkorban itu tidak harus satu sapi, bisa ikut kelompok, ya. Setahu saya Masjid Nurul Iman ini paling banyak kelompoknya dibandingkan masjid di sekitar metro ini, ya. Ada 7 orang kalau salah satu kelompok itu, boleh kita ikut sum-suman, patung-patungan gitu, ya. Karena apa? Bagian daripada kita apa? Berbagi, ya. Kita kembali kepada ayat selanjutnya. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Nah, yang paling utama sholat dulu, Bu, ya, sholat wajib dulu, ya. Kalau bapak itu punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya,
untuk menyuruh sholat. Maka dari itu kalau bapaknya sendiri tidak sholat, bagaimana anaknya? Ya, maka kalau bapak itu sebagai seorang pemimpin, maka dia harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, saya selalu diingatkan oleh anak saya kalau sudah azan itu, Abi bergegas pergi ke masjid. Ya, bagus diingatkan oleh anak. Kalau bisa kita pergi duluan sebelum diingatkan oleh anak. Karena sholat itu adalah wajib. Mengapa? Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah wa hiya sholat. Yang pertama kali dihitung hari kiamat itu adalah sholat. Pasoli. Yang kemudian selanjutnya apa? Wanhar, maka berkorbanlah. Ya, berkorbanlah. Jadi berkorban ini kapan dilakukan, Bu? Setelah sholat Idul Adha, bisa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, bisa dilakukan pada hari-hari tersebut, bisa sesudah sholat atau besoknya. Ya, apa sih hikmah dan faedahnya? Oh, ada yang tanya, kalau saya tidak mampu, Pak Ihsan, apakah kita harus utang ingin berkorban? Utang boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kalau mampu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau lapang, ya, kalau punya rezeki, maka ini kurban ini setahun sekali. Kami kalau di kampus, Bu, otomatis itu karyawan dosen itu ikut kurban, karena otomatis dipotong gajinya tiap bulan. Jadi tidak berasa juga. Ya, saya sudah 10 tahun ini kurban, ya tidak terasa karena dipotong gajinya tiap bulan. Jadi berkurban ini banyak sekali, Bu, hikmah faedahnya. Maka dari itu pasti berapa bulan kita kurban, Bu? Ini Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. 2 bulan lagi, ya. Kalau 2 bulan lagi, ya kalau ada rezeki mudah-mudahan dilapangkan, ya. Pertama, gunanya, manfaatnya adalah untuk berniat sedekah kepada orang yang tidak mampu. Ya, mungkin jujur kita katakan, kalau kita makan daging terus, ya, ayam daging mungkin bosan, Bu. Ya, tadi saya di kampus sama staf saya, Pak Ihsan, ini makan Pak Ihsan. Apa lauknya? Pecel, katanya. Mengapa? Mungkin bosan, ya, makan ayam, daging, sapi atau ikan, ya, sekali-sekali pecel lah Pak Ihsan, supaya sehat, ya. Jadi segala sesuatu yang terus menerus itu akan berakibat pada bosan, nggak bagus juga, ya. Sama seperti hadis Nabi mengatakan, kalau kita terlalu sering bertemu dengan kawan atau saudara, itu menyebabkan suatu kebosanan. Jadi kalau ketemu keluarga, ketemu kawan, ya seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau kami pulang kampung itu setahun sekali. Karena hadis mengatakan zurgiban yazdad huban. Ya, maksudnya apa? Zur itu ziarah, giban itu gaib, jarang-jarang, akan bertambah kasih sayang. Mengapa? Biasanya kalau kita ketemu keluarga, ketemu kawan, yang dibicarakan itu saja, akhirnya menyebabkan itu bosan. Ya, maka dari itu kalau kita berkawan, berkeluarga, khususnya adik kakak, jangan terlalu cinta berlebihan.
ya sekadarnya, karena kita juga punya tanggung jawab terhadap suami, terhadap anak, ya. Karena kita juga perlu bersosialisasi tidak berlebihan, ya. Karena apa? Kalau berlebihan itu tidak bagus, ya. Kita juga kalau sholat terus, ya. Pernah suatu saat Nabi menegur sahabatnya, sebelum sholat subuh dia sudah ke masjid. Mungkin sebelum subuh sudah sholat tahajud, ya. Setelah subuh masih di masjid sampai jam 9, setengah 10 pagi, berzikir, baca Quran. Lalu keluarlah dia dari masjid, ketemu dengan Nabi. Wahai sahabatku, dari mana gerangan? Dari masjid. Apa kegiatannya? Berzikir, berdoa, dan sholat, ya. Lalu Nabi Muhammad mengingatkan sahabatnya, ibadah itu bukan hanya sebatas ibadah mahdo, ibadah kepada Allah, tetapi ibadah terhadap manusia juga. Kalau dia laki-laki punya tanggung jawab untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak dan istrinya. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi mengingatkan kita supaya muamalah ghairu mahdo juga. Paling tidak kalau tidak langsung kepada Allah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita ghairu mahdo juga, Bu, muamalah terhadap manusia. Maka dari itu dianjurkan pada Nabi ada bacaannya, ya. Jadi kalau dulu saya sering, tapi juga sering saya lakukan, saya sering melakukan kalau berjalan itu berzikir, ya, karena berzikir itu ada bizikrillahi tatmainnul qulub. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Itu di kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Jadi kita disuruh berzikir. Jadi kita menghilangkan ego dan egois serta serakah yang kita sering makan daging sapi, ayam. Sekali-sekali kita berbagi kepada orang yang tidak mampu, ya. Kita harus yakin bahwasannya yang apa kita berikan kepada orang yang tidak mampu, kepada orang lain, itu berefek kepada diri kita sendiri. Sering itu, Bu, terjadi. Pada suatu saat minggu kemarin tuh saya ikut mengisi pelatihan di Universitas Kota Bumi. Saya beri hadiah seorang karyawan karena bisa menjawab pertanyaan saya, dan saya lihat orangnya tidak mampu. Saya kasih 100.000. Ini saya jujur, Bu, ya. Sebelum pulang saya dipanggil sama wakil rektornya. Pak Ihsan, ini tolong tanda tangan, Pak Ihsan. Tanda tangan apa, kata saya. Toh saya sudah dibayar ini honor saya ngisi materi. Nggak taunya apa, dibukalah oleh amplop sama saya, itu dapat 1 juta. Ya, di luar honor saya mengisi materi. Ya. Jadi Allah melipat gandakan berapa, Bu? Banyak, Bu, ya. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila pikuli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul mu'minina, ya. Apa tadi, Bu? Masalul mu'minina, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah karena Allah, ya. Pikuli sumbulah, 1 itu akan menjadi 7. 7 itu menjadi pikuli sumbulatin mi'ata sab'a. Setiap 7 itu akan tumbuh menjadi 700. Seharusnya saya dapat 700, Bu, ya. Bukan 1 juta, ya. Ternyata wallahu yudhaifu liman yasha
wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah akan melipatkan gandakan infak yang kita berikan kepada orang lain. Nah, jadi kita yakin aja, ya, kita yakin saja. Saya masih belum bertanya kepada ahlinya, Bu ya. Ini malaikat akan bertanya sama saya. Kemarin itu ada karyawan saya meninggal dunia. Dia punya tanggungan dengan saya. Ya, saya ngomong sama rektor, tolong sampaikan pada keluarganya pada waktu takziah anaknya nangis-nangis gitu. Gimana caranya? Bahwasannya saya mau ikhlaskan gitu ya, atau nggak perlu saya omongkan gitu ya. Saya belum bertanya apakah harus ngomong kepada keluarganya si almarhum punya tanggungan dan saya ikhlaskan gitu ya. Saya belum bertanya kepada ahlinya gitu. Apa cukup dalam hati saja saya ikhlaskan? Mengapa? Orang nanti yang punya hutang nanti di akhirat itu menjadi masalah, ya enggak? Nah, itu yang kita khawatir sekali kalau kita punya hutang gitu. Ini bukan saya riak, bukan takabur. Saya belum tanya kepada ahlinya apakah cukup dalam hati. Udah saya ikhlaskan. Semoga arwah diterima oleh Allah di sisinya, mendapat ridhonya, mendapatkan surganya. Ya, gitu. Ini belum saya bertanya. Karena saya sendiri namanya karyawan, dosen itu saya dekat. Kalau memang ada kebutuhan untuk keluarganya, selama saya bisa bantu ya saya bantu. Ya, apalagi hanya sebatas meminjamkan gitu. Oke, itu. Maka dari itu kita yakin bahwasanya rezeki yang kita miliki itu hanya titipan Allah aja. Ya, saya Bu dapat rezeki dari kampus itu saya titipkan sama istri semua. ATM-nya dua-dua saya serahkan. Hanya numpang lewat aja rezeki itu. Ya, tapi ya, saya yakin ini bagian daripada sedekah saya terhadap keluarga saya. Ya. Artinya apa? Kita itu harus yang kita sedekahkan itu orang terdekat kita dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, termasuk suamimu, istrimu, anakmu, keluargamu, adik kakakmu. Ya. Dari api neraka dijaga. Ya. Jadi jangan sampai anak kita mencuri. Jangan sampai keluarga kita mencuri karena tidak punya uang, tidak punya harta. Ya, itu harus kita jaga. Maka dari itu bagian daripada fisabilillah kalau kita menginfakkan kepada keluarga kita yang utama dulu. Jadi anak istri atau suami, ya. Kemudian saudara, anak yatim, baru tetangga. Ya. Kalau tetangga kita tidak mampu baru kita berikan. Jadi itu paling utama kalau kita punya kelebihan lapang dada, lapang ya, kalau punya rezeki yang luas. Tapi kalau kita pas-pasan ya sudah. Ya, suami kita Pak pas-pasan penghasilannya sudah. Suami kita sudah bersedekah, berinfak kepada anak istrinya gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi bagi orang yang berkurban ya, baik sapi maupun kambing, di dalam hadis Ibnu Majah Ahmad ya, dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan barang siapa yang berkurban walaupun dia patungan sumsuman, satu bulu dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita hitung bulu-bulu kambing atau sapi, alangkah banyaknya kebaikan yang kita dapatkan nanti. Ya, mudah-mudahan kalau bulan tahun ini belum mampu untuk berkorban, setelah Idul Adha kita nabung, kita niatkan untuk berkorban. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi berkorban ini sama seperti kejadian apa Nabi siapa Bu? Ibrahim, ya, yang ikhlas memotong anaknya. Coba kira-kira kita Bu ya,
ya, anak kita satu-satunya dipotong gitu ya. Jangankan dipotong, digigit nyamuk pun kita nggak ikhlas Bu ya. Apalagi dipotong lehernya, walaupun digantikan dengan kambing oleh Allah. Jadi ini melatih kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lauddin. Kamu diciptakan wa ma umiru, ya, kami tidak perintahkan kecuali kamu hidup di dunia ini untuk ibadah dan ikhlas atas nama mukhlishina lauddin, atas nama agama. Jadi kalau kita ingat-ingat betul juga ya, bahwasanya Allah menciptakan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah Bu. Tapi perlu diingat, bukan ibadah mahdoh saja, tapi ibadah ghairu mahdoh juga ya. Ibu-ibu masak untuk suaminya itu bagian daripada ibadah ya. Itu ghairu mahdoh, tolong menolong. Maka dari itu tadi adik saya yang pertama tadi saya katakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarawmihim wa ta'atubihim masalul jasadi izastaka minhu udun tada'a an sa'iril jasadi bisahril wal huma. Artinya Bu, apa Bu? Perumpamaan masalul mu'minina, perumpamaan orang muslim ya, yang selalu tawadihim, saling mawadah, saling kasih sayang ya, taromihim ya, berbaik-baikan ya, wa ta'atufihim, saling lembah lembut dalam kebaikan, seperti anggota tubuh, masalul jasad, seperti anggota tubuh kita, izastaka minhu udun, jika di antara anggota tubuh kita sakit, maka sakitlah anggota tubuh kita seluruhnya. Kemarin saya baru buka cabai kalengan Bu. Apa itu cabai kalengan? Kemudian saya buka, ternyata terbeset dengan kaleng tersebut, luka Bu. Ternyata yang sakit bukan ini aja, pusing juga saya. Oh gimana nih, tangan saya sakit ya, karena ikut-ikutan sakit, nggak bisa apa-apa. Mau sholat dibersihkan dulu ya, nggak lepas-lepas sholat aja. Jadi perumpamaan begitu. Maka dari itu orang mukmin ini itu bagian syiar kalau dia ikut berkorban. Maka dari itu kalau berkorban itu harus merata, terdata siapa yang akan diberi kurban ya. Saya bulan kemarin zakat fitrah Bu. Ini pengalaman aja contoh. Zakat fitrah itu saya punya anak 3, punya istri, punya saya, jadi 5 Bu. 3 saya kasihkan lajismu, 1 saya kasih masjid, 1 lagi saya kasihkan kepada fakir miskin yang tidak terdata. Ya, mungkin pada waktu itu saya dalam perjalanan ke Palembang, belum Idul Adha, kalau Idul Fitri, melihat orang yang kakinya patah, minta-minta gitu. Kira-kira bapak itu terdata nggak di masjid? Terdata nggak di masjid? Tidak mungkin Bu. Ya, kalau nggak salah di pom bensin kemarin itu. Ya, saya kasihkan, Pak, ini zakat fitrah saya atas nama ini, keluarga saya ini. Saya kira boleh-boleh aja Bu. Karena tidak terdata. Tidak mungkin orang luar ucuk-ucuk datang ke Masjid Nurul Iman minta jatah zakat fitrah ya. Ya. Mungkin enggak Bu? Susah Bu ya, karena tidak kenal. Oh, ini bukan RT kami, bukan orang miskin kami, orang luar. Ya.
maka dari itu niatkan karena Allah sajalah. Ya. Nah, gitu misalnya ada pembantu kita atau anak yatim yang kita kenal tapi dia tidak terdata, boleh-boleh saja kita memberikan zakat fitrahnya. Jadi kurban ini adalah bagian daripada tuntunan, ya, harapan, petunjuk, arahan, bimbingan daripada Nabi kita Muhammad, ya. Jadi berkorban itu menurut saya itu nggak hilang apa yang kita berikan, ya, karena itu akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Nah, maka dari itu harus yakin, ya, kita harus yakin bahwasanya harta termasuk anak itu adalah titipan Allah terhadap kita. Nah, kita berharap anak kita menjadi anak yang soleha. Kita berharap anak kita rezeki kita, harta kita yang dititipkan Allah kepada kita itu menjadi amal soleh, menjadi tabungan kita di akhirat, ya. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini memang banyak ya hadis ataupun Quran yang saya catat, tapi ya saya kira tidak perlu saya sampaikan gitu. Kemudian dengan berkurban itu, pernah lihat kurban Bu? Potong kurban. Pernah lihat nggak di sini atau dari luar, dari masjid? Pernah lihat Bu ya? Jadi berkurban itu belajar kita untuk berzikir. Betul Bu ya? Jadi waktu kurban itu, waktu dipotong kurbannya, dia mengucapkan Allahu Akbar atau baca doa, berzikir, mengingat Allah, ya. Jadi melatih. Memang sebenarnya hidup kita ini, kalau ibu punya pengalaman susah tidur, berzikirlah, atau paling tidak mengulang-ulang surat pendek, paling tidak, ya. Insya Allah kalau kecapean cepat tidurnya, ya, cepat tidurnya, ya. Maka dari itu sebenarnya Bu, kita hidup ini tidak perlu lama, tidur itu tidak perlu lama, yang penting berkualitas, ya. Ada orang tidur itu jam 11 atau jam 12, jam 3 sudah bangun, cukup 3 jam, ya, tapi kualitasnya bagus, ya. Tapi kalau semacam ibu-ibu ini sudah pensiun, misalnya maaf ya, malam tahajud, pagi tahajud, kemudian nggak tidur sampai jam 7, jam setengah 8, menyiapkan makan suami dan anak-anak. Udah itu mandi, sholat duha, sholat hajat, kemudian tidur juga, nggak apa, istirahat. Nanti jam 10, setengah 11 bangun lagi, nggak apa Bu, ya. Malamnya digunakan untuk tahajud, ya. Karena semacam ibu-ibu ini kan tidak ada aktivitas lagi, apalagi sudah pensiun, ya. Saya kira bagus-bagus saja, ya. Karena orang yang sholat malam itu di dalam Al-Quran dikatakan aqimi sholata liduluki samsi illa ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Barang siapa yang bangun malam, insya Allah akan angkat derajatnya. Kalaupun di dunia tidak diangkat derajat, misalnya di akhirat nanti Bu, ya, di akhirat nanti diangkat derajat oleh Allah. Bagaimana bentuk derajatnya? Mungkin Bu ya, saya belum ke surga Bu ya, saya belum ke surga. Mungkin Allah angkat derajat kita di surga yang sangat tinggi gitu, nggak surga dekat api neraka, ya. Kita berharap banget. Nah, itu Allah angkat derajat kita. Jadi biasakan paling lambat kita bangun itu jam 4. Di masjid ini setengah 4 sudah bunyi baca Quran, ya. Jam 4 paling lambat kita bangun, ya, tahajud, ya. Kalau bangun jam 3 bagusnya mandi segar, ya, gitu.
Nanti kalau waktu pagi sudah beres semua, udah masak, udah nyuci, udah apa, tidur istirahat. Nanti jam 11 bangun lagi atau setengah 11 bangun lagi. Ya. Jadi kegiatan ibadahnya bagus gitu. Ya. Tapi memang perlu istirahat, Bu ya. Jangan sampai sibuk dengan ibadah kita lupa dengan kesehatan diri kita. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan pada diri kita. Orang kebanyakan meninggal itu disebabkan karena penyakit yang ada di dalam perut. Ya, Bu ya. Paru, ginjal, apalagi, Bu? Macam-macam lah. Padahal anggota tubuhnya sehat. Maka dari itu menjaga kesehatan itu tergantung diri kita, Bu. Ya, saya tuh dipaksa sama istri saya tuh pagi minum jus. Ya, tapi jam 11 sudah lapar saya, Bu. Untung dapat makan dari kampus. Kadang-kadang saya pulang juga. Tapi nggak apa, daripada saya pagi makan, siang makan, malam makan, gemuk. Sejahtera Pak Ihsan ini jadi wakil rektor katanya. Enggak juga sih, biasa aja kata saya gitu. Jadi memang dalam Al-Quran dikatakan innaka a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kamu sangat mengetahui tentang dirimu. Kalau saya makan ini efeknya akan kolesterol. Dijaga makannya, jangan sembarangan. Kalau saya makan begini efeknya diabetes. Udah stop makannya, dibatasi. Ya, yang mengetahui itu diri kita sendiri. Ya, banyak orang meninggal. Kemarin baru ketemu, kok ucuk-ucuk meninggal dunia karena punya penyakit. Walaupun ya, kalau sudah ajalnya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya, Bu, ya, meninggal itu tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya pengennya meninggal nanti setelah 10 kali pergi haji. Misalnya. Tapi kalau ta'ala nggak bisa. Wala yastaqdimun wala yastakhirun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka hanya diri kita yang tahu siapa diri kita. Takarannya saya perlu istirahat. Takarannya saya harus banyak ibadah. Umur saya sekarang udah 55. Orang meninggal tuh umur itu rata-rata 60, 65, ada yang 70, ada yang 80. Ya, kata istri saya nggak apa meninggal cepat, tidak menyusahkan orang, kata istri saya. Ada orang yang panjang umurnya tapi menyusahkan orang lain. Tapi ada tapinya, Bu. Ibu saya tuh udah 5 tahun lebih ya di atas kasur. Ya, kalau tanda kutip itu menyusahkan anak-anaknya, Bu. Menyusahkan anak-anaknya untuk ganti pampers, ngajarin dia sholat, membimbing dia sholat, betul ya, memandikan dia. Tapi dengan 5 tahun itu adalah bagian daripada pengabdian anak-anaknya terhadap ibunya. Ya, mengapa saya sering pulang kampung kalau Idul Fitri? Karena saya masih punya ibu. Kalau saya pribadi, ya, saya masih punya ibu walaupun ibu nggak bisa apa-apa, hanya di atas kasur. Ya, kalau ngomong kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ini siapa ya? Kadang-kadang diledekin sama istri saya, Bu, ini pembantunya Ihsan, Bu. Padahal istri saya, ya, karena orang tua udah pikun. Nah, tapi dengan 5 tahun itu kesempatan bagi anak-anaknya mengabdi kepada orang tuanya. Coba kalau ucuk-ucuk meninggal, Bu, seperti mertua saya itu, ya, yang laki. Ucuk-ucuk meninggal padahal sehat. Ya, saya datang takziah, rumahnya di Sekedaton. Kata orang sekitar, kemarin baru jalan-jalan tuh Bapak, sehat. Ya, gitu. Tapi ucuk-ucuk meninggal. Kita nggak tahu, ajal itu urusan tuh Tuhan.
Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam hal ini berkorban ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan selama itu mampu. Sama seperti haji. Ya, manis tatok kalau dia mampu. Kalau nggak mampu, saya utang dulu lah pergi haji 50 juta nanti saya bayar. Ya. Kalau ada uang yang akan dibayarkan enak. Kalau ucuk-ucuknya meninggal, siapa yang akan bayar utangnya? Ya. Jadi kalau punya uang, udahlah ditabung ikut urutan haji. Kemarin saya putu, dosen-dosennya pergi haji itu kami kumpulkan Bu di kampus itu. Kemudian kami kasih sangu, kemudian berputulah. Atau Prof Marzuki ketemu di masjid. Pak Ihsan kapan berangkat hajinya? Lah, siapa yang mau berangkat kata saya? Itu dipoto Pak Ihsan itu mau berangkat haji. Itu dosen Prof yang mau berangkat haji. Saya hanya menemani putu dan memberikan kenang-kenangan bingkisan. Oh, belum Prof. Saya jadwalnya 2029. Kalau tidak mundur, kalau tidak maju. Ya, kita tidak tahu. Nah, maka dari itu berkorban juga, ya. Jadi ada mengatakan, pesan kalau kita tidak bisa berkorban dengan harta, ya berkorbannya bukan dalam arti untuk kurban potong kambing Bu ya. Jadi berkorban dalam hidup ini kalau kita tidak bisa berkorban dengan harta dalam hidup ya, bukan dalam masalah kurban ini, kita bisa berkorban dengan pikiran kita, memberi masukan. Ya, kita misalnya orang di masjid ini, ada bapak-bapak di sini. Saya tanya, Pak, rajin banget bersih-bersih. Saya sudah pensiun Pak Ihsan. Saya sudah pensiun. Saya ingin berkorban mengabdi setelah pensiun ini membersihkan masjid. Ya, jadi berkorban dengan jiwa raganya yang masih sehat. Ya. Jadi memang sehat itu sangat penting ya. Jadi sehat itu seperti mahkota. Asihatu tajun. Sehat itu seperti mahkota. La yaroha illal mardo. Tidak bisa dilihat kecuali bagi orang yang sakit itu sendiri yang tahu. Ya. Kalau ibu kemarin motornya ngangkat ke depan Bu ya. Ya, kita tahu akhirnya nggak bisa jalan. Ya, pakai tongkat. Itu di depan mata tahu, tapi saya tidak tahu ibu penyakit diabetes kah, kolesterol kah. Itu yang tahu hanya diri sendiri. La yaroha ilal mardo. Maka kesehatan itu sangat penting. Mumpung kita masih sehat, kau bisa banyaklah kita ibadah sebanyak-banyaknya. Ibadah mahdo maupun ghairu mahdo. Ya, kalau kita sholat wajib kita tidak khusyuk, ya wajar Bu. Jangankan selevel ibu, saya yang masih disebut ustadz katanya, kadang-kadang tidak khusyuk sampai sekarang ini saya. Mana ya HP saya? Padang depan mata. Ya. Karena tidak khusyuk, maka ditambahkanlah dengan sholat yang sunnah, ba'diyah, qobliyah, ya, hajat, apalagi Bu? Tahajud. Kalau yang bersuci itu apa Bu? Sholat apa? Hadas gitu ya. Bersuci. Jadi yang bisa dilakukan sholat supaya apa? Melengkapi, menutupi sholat-sholat yang mungkin tidak khusyuk. Ya, wajar Bu. Ya, kadang-kadang kalau kita sholat di luar, sholat di dalam, motor kita di luar, waktu Allahu Akbar ternyata ada motor lewat dari masjid keluar. Jangan-jangan motor saya yang dibawa orang. Ya, tidak khusyuk.
padahal motor saya itu jelek ya, tapi kalau ada kesempatan ya bisa aja diambil orang gitu. Jadi udahlah ya, kita yakin apa yang kita lakukan ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku, pekerjaanku, apa yang diperbuatku oleh tenagaku, ucapanku hanya untuk Allah. Ya. Nanti kita di kuburan di alam barzakh kita ketemu, Bu. Oh, itu Pak Ihsan ya yang kemarin ngisi pengajian di Nurul Iman. Di mana Pak Ihsan? Alhamdulillah di surga lantai 6. Ibu di mana? 9. Ya Allah, Bu. Ternyata pahala ibu banyak. Pantas, Bu. Saya kata ibu itu pantas. Umur saya 80 tahun. Pak Ihsan 70 tahun udah meninggal. Saya pahalanya banyak. Nah, kita tidak tahu nanti. Mudah-mudahan kita bertemu di surganya nanti. Itu saja. Nasrullah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya puasa saya. Saya ada pena. Ada. Ihsan. Bu ya. Tulis saja tentang kurban, Bu ya. Iya. Kasih, Bu ya. Oh ya. Oh ya. Saya imam masjid.
tugasnya? Aku Pak. Pak kata bulan surat tugas dalam soal aku yang teruskan ke BAK kembali dulu. Nggak usah. Nggak pakai surat tugas kata Bu. Baru ini. Jadi langsung ke BAK. Udah aku kasih ke Boleh. BAK udah nyala. Dari juga udah saya. Ada surat ke saya ada? Pak undangannya tadi dibawa Mas Dani. Oh. Besok dibawa undangan. Oh iya. Ada ya. Ada ya. Yang namanya. Iya, Mas. Kasih ya. Kecil banget. Sini belum ada sendiri. Ya. Nanti sudah mau lulus saya. Iya, aku tadi Iya. Hah? 15 lah. snack aja kan nasi aja. Masih lah. Nasi aja ya. Iya. Kok bisa snack sama nasi? Salah satu Pak. Pak, mau apa padang apa biasa? Ya dari sampean ada ikan bakar atau ikan apa gitu. Yang bakaran aja. Mangut mau? Boleh. Bakar mamut ada. Enggak, ikan nila mangut. Oh boleh. Ya. Wah ya. Oh, apa? Ya. Yes. Iya. Diumumkan jam 10.11. Di filkan Hah? Tangan saya boleh? Koknya pasca FI lah. Iya. Satgas atau ketua Satgas itu. Ketua Satgas. Iya. Bukan orang ketua Satgas.